Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devara Putra Sutisna dari kelas TI 19A. Sekarang saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 10 MK Operasi Riset 1 tentang linear programming metode dualitas. Yang pertama, dalam metode pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Nah, bisa kita lihat di tabel itu. Kalau yang primal, koefisien fungsi tujuan, maksimum Z atau Y, batasan I, bentuk kurang dari sama dengan, bentuk sama dengan, variabel XJ lebih dari sama dengan 0, XJ lebih dari sama dengan dihilangkan. Kalau yang masalah dual itu nilai kanan fungsi batasan, minimum Y atau Z, variabel YI atau XI, YI lebih dari sama dengan 0, YI lebih dari sama dengan dihilangkan, batasan Y, bentuk lebih dari sama dengan, bentuk sama dengan. Detail-detail dualitas yaitu jika primal Mimax F sama dengan CX dengan kendala AX kurang dari sama dengan B, maka dualnya meminim G sama dengan BY dengan kendala AY lebih dari sama dengan C. Dalil 1. Jika X penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, maka F dalam kurung X kurang dari sama dengan G dalam kurung X. Dalil 2. Jika XO penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, dan CXO sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti Vmax sama dengan Gmin. Untuk dalil ketiga, dalam sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangannya juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil keempat, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika slack variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel K pada dual bernilai 0. Jika XK pada primal lebih dari 0, maka slack variabel K pada dual bernilai 0, dan ini berarti kendala K pada dual berbentuk persamaan. Contoh soalnya gini. Masalah primal. Minimalkan F sama dengan 40x1 plus 12x2 plus 40x3. Kendala 2x1 plus x2 plus x3 lebih dari sama dengan 20. 4x1 plus x2 plus x3 lebih dari sama dengan 3. x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Tentukan 1. Masalah dualnya, 2. Selesaikan masalah dualnya, 3. Selesaikan masalah primalnya. Nah, ini penyelesaiannya. Langkah 1. Mengubah ke bentuk standar. Persoalan di atas sudah berbentuk standar sehingga tidak perlu dirubah lagi. Langkah 2. Menentukan masalah dualnya. Memaksimumkan G sama dengan 20Y1 plus 30Y2 dengan kendala 20Y1 plus 4Y2 kurang dari sama dengan 40Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 12, Y1 plus Y2 kurang dari sama dengan 40. Langkah ketiga, mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu atau dual terlebih dahulu. Pada kasus ini diselesaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal, ditranspos atau diputar dalam bentuk dual karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat diselesaikan dengan model grafik. Tapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaiannya menggunakan simplex. Ini yang selanjutnya, penyelesaian masalah dual. Kendala 1. 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Kendala 2. Y1 plus Y2 sama dengan 12. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12. Kendala ketiga. Y1 plus Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Selanjutnya titik A,
dalam kurung 0,0 sama dengan 20 Y1 plus 30 Y2 sama dengan 20 dalam kurung 0 plus 30 dalam kurung 0 sama dengan 0. Titik B dalam kurung 10,10 sama dengan 20 Y1 plus 30 Y2 sama dengan 20 dalam kurung 0 plus 30 dalam kurung 10 sama dengan 300. Titik C perpotongan garis 1 dan 2. Y 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40 dikali 1. Y1 plus Y2 sama dengan 12 dikali 2. Ini 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Kenapa? Karena dikali 1. Jadi hasil tetap 40. Sedangkan ini 2Y1 plus 2Y2 sama dengan 24. Karena Y2 sama dengan 12 dikali 2. Plus minus. Per minus. 2Y2 sama dengan 16. Y2 sama dengan 8. 2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 plus 4 dalam kurung 8 sama dengan 4. Y1 sama dengan 8. 20Y1 plus 30Y2. 20 dalam kurung 4 plus 30 dalam kurung 8 sama dengan 320. Titik D dalam kurung 12,0 sama dengan 20 Y1 plus 30 Y2 sama dengan 20 dalam kurung 12 30 dalam kurung 0 sama dengan 240. Langkah keempat, mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. 2Y1 plus 4Y2 plus S1 sama dengan 40. 2 dalam kurung 4 plus 4 dalam kurung 8 S1 sama dengan 40. 8 plus 32 plus S1 sama dengan 40. S1 sama dengan 0. Y1 plus Y2 plus S2 sama dengan 12. 4 plus 8 plus S2 sama dengan 12. S2 sama dengan 0. Y1 plus Y2 plus S3 sama dengan 40. 4 plus 8 plus S3 sama dengan 40. S3 sama dengan 28. Maka di sini diketahui bahwa nilai S1 adalah 0 dan nilai S2 adalah 0 dan S3 adalah 28. Karena nilai S3 lebih dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan 2 pada primal berbentuk persamaan sehingga 2x1 plus x2 plus x3 sama dengan 20. 4x1 plus x2 plus x3 sama dengan 30. Persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal. 2x1 plus x2 sama dengan 20. 4x1 plus x2 sama dengan 30 per dikurangi x1 sama dengan 5. 2x1 plus x2 sama dengan 20. 2 dalam kurung 5 plus x2 sama dengan 20. X2 sama dengan 10. X1, x2 sama dengan 10,5. Dalam kurung 10, dalam kurung 5,10. F sama dengan 40 X1 plus 12 X2 plus 40 X3 sama dengan 40 dalam kurung 5 plus 12 dalam kurung 10 plus 40 dalam kurung kosong sama dengan 200 plus 12 plus 0 sama dengan 320. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.